Kalimantan atau sebutan bagi dunia internasional yaitu Borneo. Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga di dunia yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan di sebelah barat Pulau Sulawesi. Pulau Kalimantan juga dikenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai karena banyak sekali sungai yang berada di pulau ini. Luas Pulau Kalimantan secara keseluruhan adalah 743.330 km persegi. Pulau Kalimantan dikelilingi oleh Laut Cina Selatan di bagian barat dan utara, Laut Sulu di utara, Laut Sulawesi dan Selat Makassar di timur, serta Laut Jawa dan Selat Karimata di selatan. Sebagai pulau yang besar, terdapat banyak suku yang mendiami wilayah ini. Berikut 10 suku terbesar di Kalimantan. Yang pertama, suku Banjar dengan populasi 4 juta jiwa. Suku dengan populasi terbesar di Kalimantan adalah suku Banjar yang berjumlah 4 juta di Kalimantan. Populasi total suku Banjar di Indonesia adalah 4,8 juta dengan 3 juta di antaranya mendiami Kalimantan Selatan, 600.000 di Kalimantan Tengah, 500.000 di Kalimantan Timur, dan kurang dari 50.000 di Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Sebanyak 700.000 populasi suku Banjar lainnya mendiami wilayah luar Kalimantan seperti Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan lain-lain. Sekitar 1 juta orang Banjar lainnya tinggal di Malaysia, Singapura, Brunei, Arab Saudi, dan lainnya. Masyarakat suku Banjar menganut agama Islam. Kesultanan Banjar merupakan tonggak sejarah perkembangan Islam di Kalimantan yang wilayahnya pernah menguasai sebagian besar wilayah Kalimantan. Adat budaya Banjar juga kental dengan nilai-nilai Islam seperti Batamat Al-Quran, Maulid Nafsi, Sinoman Hadrah, Bayun Maulid, dan lain-lain. Meski begitu, ada juga sebagian budaya Banjar klasik yang masih terus dilestarikan seperti tarian-tarian Baksa Kembang, Radap Rahayu, Kuda Gepang, dan lain-lain. Kuliner Banjar terkenal di Kalimantan sampai seantero Nusantara seperti soto Banjar, ketupat kandangan, wadai atau kue bingka, amparan tatak, dan lain-lain. Bahasa Banjar juga merupakan lingua franca di 60% di wilayah Kalimantan seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Orang Banjar biasanya bekerja sebagai pedagang, petani, pegawai, pengusaha, pendulang intan, dan lain-lain. Yang kedua, suku Dayak dengan populasi 3,5 juta jiwa. Suku dengan populasi terbesar kedua di Kalimantan yaitu suku Dayak yang kebanyakan mendiami kawasan pedalaman Kalimantan. Populasi suku Dayak di Kalimantan sekitar 3,5 juta jiwa, di mana sekitar 1,8 juta mendiami Kalimantan Barat, 1,2 juta di Kalimantan Tengah, dan 500.000 sisanya mendiami Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Di kawasan Sarawak dan Sabah Malaysia yang juga termasuk daratan Kalimantan juga terdapat suku Dayak. Namun di sana lebih populer dengan menyebut bangsa dari subsukunya seperti bangsa Iban, Bidayu, Kadasan Dusun yang juga termasuk Bumi Putra di Malaysia. Suku Dayak menganut berbagai macam agama, baik Kristen, Katolik, dan Protestan, Islam, maupun kepercayaan lokal suku Dayak yaitu keharingan. Di Kalimantan Barat, mayoritas suku Dayak beragama Kristen, namun di wilayah Kalimantan lainnya, suku Dayak banyak pula yang beragama Islam dan keharingan. Ritual adat Dayak juga masih kental dengan unsur kepercayaan lokal seperti Gawai, Kalimantan Barat, Tiwah, Kalimantan Tengah, Hudok, Kalimantan Timur, sampai Kalimantan Utara, Aruh Dayak, Meratus Kalimantan Selatan, dan lain-lain. Orang Dayak biasanya bekerja sebagai petani dan pegawai. Yang ketiga, suku Jawa dengan populasi 3 juta jiwa. Dari sekitar 100 juta populasi suku Jawa di Indonesia,
Sekitar 3 juta diantaranya mendiami Pulau Kalimantan yang tersebar di wilayah-wilayah transmigrasi. Di seluruh Kalimantan terdapat kampung transmigrasi yang dihuni suku Jawa. Bahkan di Kalimantan Timur, suku Jawa merupakan suku terbesar. Di wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan juga terdapat suku Jawa dengan jumlah besar walau bukan mayoritas. Mayoritas suku Jawa menganut agama Islam, tapi ada pula yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, maupun kepercayaan lokal Kejawen. Adat budaya Jawa juga masih bertahan di kampung-kampung transmigrasi seperti kesenian wayang, kuda lumping, dan riok Ponorogo. Kuliner khas Jawa juga mudah ditemui di Kalimantan seperti mie ayam, bakso, nasi campur, soto Lamongan, dan lain-lain. Orang Jawa biasanya bekerja sebagai pedagang makanan, petani, pegawai, maupun pekerja tambang dan perkebunan. Yang keempat, suku Melayu dengan populasi 2 juta jiwa. Suku Melayu di Kalimantan mendiami kawasan pesisir Kalimantan Barat dan pesisir barat Kalimantan Tengah. Istilah Melayu biasanya hanya disebut untuk penduduk kawasan pesisir barat Kalimantan. Sedangkan orang Banjar dan Kutai tidak diidentifikasi sebagai suku Melayu walaupun memiliki budaya yang hampir mirip dengan Melayu. Masyarakat suku Melayu beragama Islam. Agama Islam berkembang di kalangan suku Melayu karena banyaknya kesultanan di Kalimantan Barat seperti Kesultanan Pontianak, Sambas, Mempawah, Ketapang, dan Sintang. Di Kalimantan Tengah juga terdapat Kesultanan Kota Waringin. Orang Melayu biasanya bekerja sebagai pegawai, pedagang, petani, dan nelayan. Yang kelima, suku Bugis dengan populasi 1,2 juta. Suku Bugis berasal dari Sulawesi Selatan dan mendiami kawasan pesisir dan perkotaan di Pulau Kalimantan, terutama pesisir timur, tenggara, dan barat yang meliputi Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Di kawasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, suku Bugis cukup dominan dan menjadi salah satu suku terbesar. Sedangkan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, suku Bugis juga terdapat cukup banyak walau tidak terlalu dominan. Mayoritas suku Bugis juga menganut agama Islam. Orang Bugis biasanya bekerja sebagai pegawai, pedagang, dan nelayan. Yang keenam, suku Madura dengan populasi 600.000 jiwa. Suku Madura berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur, dan mendiami kawasan transmigrasi di beberapa kawasan. Namun jumlahnya paling banyak di Kalimantan Barat yang dihuni sekitar 300.000 populasi suku Madura. Sedangkan 200.000 suku Madura lainnya tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Suku Madura pernah terlibat konflik etnis di Sambas, Kalimantan Barat, dan Sampit, Kalimantan Tengah, di mana saat itu ratusan warga Madura mengungsi. Mayoritas suku Madura beragama Islam dan kebanyakannya bekerja sebagai pedagang, pekerja perkebunan, dan pegawai. Beberapa kuliner Madura yang mudah dijumpai di Kalimantan yaitu soto Madura, sate Madura, bebek sinjai, dan pencok atau rujak. Yang ketujuh, Tionghoa dengan populasi 500.000 jiwa. Orang Tionghoa banyak terdapat di kawasan perkotaan di seluruh Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, orang Tionghoa bertutur dalam bahasa Hakka, Teochew, dan Melayu. Di Kalimantan Selatan, banyak keturunan Tionghoa juga fasih berbahasa Banjar. Festival Cap Gome menjadi salah satu event wisata terkenal di kota Singkawang yang mayoritas penduduknya warga keturunan Tionghoa. Warga turunan Tionghoa menganut beragam agama, baik Buddha, Kristen, Konghucu. Terdapat pula minoritas Muslim di antara keturunan Tionghoa. Yang kedelapan, suku Kutai dengan populasi 300.000 jiwa. Suku Kutai mendiami kawasan Kalimantan Timur dan jarang terdapat di kawasan lain di Kalimantan. Nama Kutai berasal dari kerajaan Kutai yang diyakini merupakan kerajaan tertua di Indonesia.
Masyarakat suku Kutai beragama Islam dan Kesultanan Kutai Kartanegara merupakan salah satu kesultanan Islam di Kalimantan. Yang kesembilan, suku Sunda dengan populasi 200.000 jiwa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat yang mendiami kawasan-kawasan transmigrasi di seluruh Kalimantan. Mayoritas orang Sunda beragama Islam dan biasanya berprofesi sebagai pegawai, pedagang, dan petani. Kuliner Sunda yang biasa dijumpai di Kalimantan yaitu siomay, batagor, seblak, cireng, dan roti bakar khas Bandung. Yang ke-10, suku Batak dengan populasi 100.000 jiwa. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara dan tersebar terutama di kawasan perkotaan dan perkebunan di Kalimantan. Orang Batak mayoritas beragama Kristen, namun banyak pula yang beragama Islam, terutama dari suku Mandailing. Orang Batak mudah dikenali dari namanya yang menggunakan marga, sehingga di kawasan perusahaan atau perkotaan mudah dikenali karyawan suku Batak yang biasanya berprofesi sebagai pegawai. Terdapat pula suku-suku lain di Kalimantan yang tidak masuk 10 besar, diantaranya suku Pasir, Tidung, Bulungan, Toraja, Minahasa, Buton, Mandar, Makassar, Bali, Sasak, Flores, Minang, Palembang, Lampung, Betawi, Ambon, Papua, turunan Arab, dan lain-lain. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang 10 suku terbesar di Kalimantan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya di channel Mungkar. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.